Saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata. Saya sembahkan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama di aula hotel yang sangat bagus ini, ya. Walaupun agak berpanas tapi hati kita tetap dingin, ya. Setuju? Nah, kita sekarang ada suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Pekanbaru, yaitu untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula di Kota Pekanbaru. Ya, ada kata pepatah, tak kenal maka tak. Lanjutnya, tak saya maka tak cinta. Lambatlah cinta, bilang cinta besar-besar lah. Jadi kalau gitu kita kenal dulu lah, ya. Kita perkenalkan diri kita, Bapak. Kalau tidak dikenalkan nanti kan tak jumpa sama Bapak di jalan belah tahu, ya. Bapak siapa, Pak Udin kan itu, yang mengajar di SMK Ahmadiyah kayak gitu, ya. Ya, nama Bapak Dr. Andus Haji Akhirunas, ya. Dr. Andus Haji Akhirunas. Siapa tahu arti Akhirunas? Coba, siapa tahu? Apa? Siapa? Coba, apa? Tahu? Nama itu apa arti? Ya, jangan tak ada arti. Ini dikasih nama Hendrik Seven, tapi arti tak tahu. Nama Bapak Akhirunas. Apa? Itu dia. Itu yang harus kita utamakan, ya. Nah, semangat kita, itulah demokrasi kita, ya. Bangga kita, apalagi kalau dapatlah selfie dengan kartu anggota kita tuh. Kita sudah mempunyai hak suara untuk memilih orang-orang yang akan kita pilih untuk ke depan, ya. Lanjut. Mengapa kita harus melaksanakan pemilu? Pertama, negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Itu negara demokrasi. Ya, kita bukan negara yang lain, adalah negara demokrasi. Apa demokrasi? Coba tulisan contoh demokrasi. Janganlah teknis saja yang tahu, mesin listrik, bangunan, yang umum PPKN harus tahu juga lah. Ya, ada yang cek demokrasi apa? Ya, kebebasan berpendapat, Pak. Jadi demokrasi itu untuk kita bersama dan tidak monopoli dan tidak egois, dan melaksanakan secara bersama dan secara musyawarah. Itu namanya demokrasi, ya. Yang kedua, menyelenggarakan negara ditunjuk dipilih melalui sistem pemilu. Ini dia, harus kita melakukan pemilu. Jadi tidak ditunjuk-tunjuk saja jadi seorang pemimpin. Lain halnya kalau Pak RT juga sekarang udah melakukan pemilu juga di RT-nya, kan? RW juga, kan? Itu tandanya kita sebagai negara demokrasi. Gitu, ya. Yang ketiga, pemilu adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Ini dia, ya. Jadi dia melakukan, ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi gubernur, ingin menjadi bupati, ingin menjadi wali kota. Dia mendaftarkan diri. Nah, dia dipilih oleh kita lah yang akan memilihnya itu. Yang keempat, dalam arti luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan tertentu. Ketua kelas, ketua OSIS, ketua RT RW. Nah, ketua kelas juga, ya kan? Pasti bagian demokrasi, kan? Ya. Nah,
ada bertiga nanti dicalonkan, si A, si B, si C, si Amir, si Udin, si Bandung, ya. Tuh kadang-kadang tuh ada geng-gengnya tuh, ya kan? Bapak dulu di SMA 1 begitu. Ini geng si A. Nanti kau pilih aku ya, aman tuh. Kau pilih aku ya, nanti malam kita kumpul di Bundaran Kris. Gitu. Ini merupakan proses-proses demokrasi namanya gitu, ya. Udah memulai kita demokrasi dari mulai awal, dari pemilihan kelas itu udah memberikan demokrasi negara kita, bahwa pergantian kepemimpinan penyelenggara negara tanpa melalui proses pemilu menyebabkan situasi yang genting. Nah, jadi kalau seandainya zaman dulu ya demokrasi ini tidak ada untuk melaksanakan pemilu, ditunjuk oleh sebagai pimpinan. Nah, ini akan memberikan bahaya bagi kita. Gitu. Next, lanjut yang lain. Nah, ini pada tahun 65 kerusuhan peralihan kepemimpinan tanpa pemilu. Siapa yang lahir tahun 65? Udah tua Udin Pak, lahir tahun 65. Sedang bapaknya baru lahir baru lahir belum kenal bapak itu. Nah, sewaktu tahun 65 terjadilah gejolak seperti ini. Karena ada pemilihan umum, ya tidak ada pemilihan umum, hanya ditunjuk saja. Jadi siapa yang kuat dia yang menang. Jadi tidak ada tatanan-tatanan, aturan-aturan yang melaksanakan pemilihan umum untuk memilih seseorang. Terjadilah gejolak pada tahun 65, kerusuhan peralihan kepemimpinan tanpa pemilu. Dari pemimpin A ke pemimpin B tak ada pemilihan umum. Nah, ini terjadi. Ya, lanjut. Nah, ini juga pada tahun 1998. Ada udah yang lahir? Belum juga. Nah, ini 98 ini masyarakat menduduki kantor DPR RI di Jakarta untuk melengsarkan Bapak Presiden. Nah, ini waktu itu 4 tahun ya, lama Pak nih, udah lahir Pak, udah tahu Pak. Ini juga. Lanjut. Nah, ini tahun 2021 juga demikian, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap kepemimpinan negara kita ini, yang tidak terjadi pemilihan yang baik. Lanjut. Nah, ini dia, ini Presiden Republik Indonesia kita yang terdahulu, Pak Soekarno, Pak Soeharto, dan Pak Gubernur Wahid. Ini melalui proses semuanya. Terjadi proses tidak adanya pemilihan umum yang baik seperti itu. Soekarno dilengsarkan juga, Soeharto dilengsarkan pada tahun 94, dan Gus Dur dilengsarkan pada tahun 2001. Nah, ini. Nah, yang baru di Indonesia. Nah, kalian inilah sebagai suara-suara yang akan memberikan pilihan, ya. Lanjut. Nah, ini pidato presiden. Terus lanjut, kita panjang. Lanjut. Terus. Nah, dasar hukum adalah pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Ya. Ketiga, Undang-Undang. Ya. Sebutkan 3 indikator keberhasilan pemilu. Siapa tadi yang? Gak ada yang catat. Sebutkan 3 indikator keberhasilan pemilu. Kue manis di atas talam. Salam indah pemberian batu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk, saya ingin tahu dulu lah kira-kira apa yang adik-adik pahami tentang pemilu. Ada yang mau tunjuk tangan? Pemilu itu apa sih?
Pemilu apa? Memilih pemimpin. Oke, ini yang cantik mau ditanya lagi. Pemilu apa? Pemilihan umum. Pemilihan umum ya singkatannya ya. Kita lanjut. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 nanti adik-adik bisa lihat ya di dalam melakukan pengawasan pemilu, kemudian pelaksanaan pemilu itu dasar hukumnya jelas. Nanti adik-adik bisa searching di website gitu ya. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi sudah digabung dia, kodifikasi namanya. Dia kalau di pemilu sebelumnya itu dasar hukumnya berbeda-beda. Untuk pemilu 2019 kemarin, kemudian pemilu 2024 itu dijadikan satu. Jadi enggak kita searchingnya itu lacaknya itu enggak beda-beda. Jadi kalau misalnya adik-adik mau tahu tentang pemilihan presiden, wakil presiden gitu ya, kemudian pemilihan legislatif, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, kabupaten, kota, gitu ya, kemudian DPD, adik-adik tinggal lacak di sana aja dasar hukumnya jelas. Jadi pemilu di sini didefinisikan di Undang-Undang 7 2017 itu sarana kedaulatan rakyat, gitu ya, untuk memilih anggota DPR dan jajaran sampai ke kabupaten kota, begitu, kemudian DPD, presiden dan wakil presiden, gitu ya, yang berasaskan luber jurdil. Jadi adik-adik nanti yang udah punya hak pilih di 2024 sebagaimana disampaikan oleh Pak Akhirul Nas ya, itu nanti yang adik-adik udah berusia 17 tahun gitu ya, jadi bisa secara langsung, kemudian dan jajaran kami, struktur kami itu ada di kecamatan, kemudian ada di kelurahan. Kalau untuk TPS-nya masih belum ya, nanti 23 hari sebelum hari-nya baru dibentuk. Jadi sekarang masih sampai di level kelurahan. Jadi adik-adik nanti bisa sampaikan dengan membawa KTP. Kalau KTP belum ada, misalnya kalau usianya nanti di 14 Februari baru 17 tahun, berarti pakai KK. Pakai KK itu nanti sampaikan aja kepada Bawaslu untuk diadvokasi, nanti suaranya didaftarkan kepada KPU, masuk ke dalam DPS namanya, daftar pemilih sementara. Itu yang sedang berproses. Kemudian untuk tahapan penyelenggaraannya yang sedang proses sekarang pencalonan ya untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tadi kalau legislatifnya kan ada dua, DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu belum ya, itu dari unsur partai politik. Dan DPD hari ini, Dewan Perwakilan Daerah, itu dari unsur perseorangan. Jadi nanti mereka untuk Fitri ini menjadi komisioner KPU ataupun komisioner Bawaslu. Nama saya Pak Bupati Liman ya. Ya, nama saya Desri Antoni. Saya sebagai anggota KPU Kota Pekanbaru, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Jadi kita di KPU Kota itu ada 5 orang, ya. Nah, jadi nanti kalau adik-adik ya ingin menjadi komisioner KPU Kota Pekanbaru, itu kursinya ada 5. Kursinya ada 5. Jadi kebetulan saya di Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ya. Status sudah menikah, istri, lo bapak tadi baru 1 istrinya ya. 1955. Cukup 3 ya. Cukup 3. Yang betul ini. Tepuk tangan dulu. Ya. Sebelum dikasih, saya kasih pantun dulu. Ya, saya kasih pantun dulu. Iya. Bunga di taman indah warnanya. Ya. Bermacam-macam jenisnya. Kalau boleh saya bertanya, ada yang manis siapa namanya? Siapa namanya? Nirma Rasani. Yuk kasih dulu. Iya. Oke, tepuk tangan ya. Nah,
Jadi pemilu pertama itu tahun 1953. Dan jadi dalam waktu 2 tahun mempersiapkan pemilu, akhirnya pemilu tahun terselenggaralah pemilu tahun 1955, 10 tahun setelah kita merdeka. Ya, saya juga belum lahir waktu itu. Ya, nah jadi itu. Nah kemudian ada lagi nanti berubah, tahun 69 berubah dia dari PPI menjadi LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Kemudian di tahun 1999 setelah era reformasi itu baru berubah lagi menjadi KPU sampai dengan sekarang. Oke, makasih ya. Keempat adalah pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPR kabupaten kota, sama pemilihan pertama pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPD kota ya. DPD DPD provinsi, DPR kabupaten kota. Apa lagi? Oh dia juga. Oh mau. Ada kasih ada dulu ya. Ya. Oke, ini di pasar nggak ada ya? Nah, yang ada cuma di KPU. Oke. Ya, oke sudah. Ada 5 tadi kan? Tolong sebutkan siapa yang dapat tadi ya? Ayo, tadi banyak yang jawab dari waktu Bapak KPU menjawab. Lima kotak suara presiden dan wakil presiden, kotak suara untuk DPR dan DPD, kotak suara buat DPD kabupaten kota, dan kotak suara DPRD. Coba konsentrasi lagi. Dari awal. Kotak suara presiden, DPR, DPR apa? DPR RI, Terus DPRD, ya, DPD kabupaten kota. ya. Satu lagi. Partai itu. Berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, pensiunan dari TNI Polri. Kesimpulannya pada jadilah pemilih yang cerdas dan pilihlah